Itu rugi itu. Ya itu satu resiko daripada investasi sebetulnya. Oke. Tapi tujuan investasi pasti itu adalah supaya apa yang diinvestasikan itu low risk, high return. Apakah itu ada, Pak? Ya itu tadi yang saya katakan. Terus terang aja. Ketemu lagi di Today's Message Podcast. Di episode kali ini luar biasa tamunya ya, super duper komplit. Nah, siapakah beliau ya? Saya bacakan dulu nih latar belakang sebenarnya banyak sekali, cuma saya singkat saja gitu ya. Nah, latar belakang pendidikan beliau itu S3 Dr. Ministry. Nah, pekerjaan beliau adalah seorang profesional ya, komisaris di beberapa perusahaan TBK. Dan aktif di dunia keuangan, khususnya di pasar modal sudah lebih dari 28 tahun. Wow, semakin penasaran ya. Nah, saat ini beliau juga aktif membantu beberapa perusahaan TBK. Dan di dalam pelayanan, beliau juga aktif di suatu wadah namanya Full Gospel Businessmen's Fellowship International sebagai National Vice President. Dan saat ini beliau juga sibuk sebagai pembicara aktif ya di berbagai gereja dan seminar rohani maupun sekuler ya, terutama yang berkaitan dengan dunia keuangan. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut Bapak Vincent Wijaya. Terima kasih Brother Yohandi. Thank you loh Pak Vincent sudah mau hadir ya di podcast kita di Today's Message ini, luar biasa. Saya sangat yakin episode kali ini pasti akan sangat memberkati. Amin. Nah, Pak Vincent, karena Bapak pengalamannya dari keuangan ya. Nah, kita mau bahas mengenai investasi, Pak. Yeah. Kita mulai dengan sesuatu yang ringan dulu yaitu pasti. Apa sih Pak yang dimaksud dengan investasi yang sehat, Pak, menurut versinya Pak Vincent? Jadi sebetulnya kalau kita bicara investasi, kita harus tahu dulu arti kata investasi itu. Yes. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi itu adalah artinya penanaman uang atau modal di satu perusahaan ataupun proyek untuk memperoleh keuntungan. Itu definisi, per definisi. Lalu OJK menambahkan dengan kata untuk periode waktu tertentu, biasanya jangka panjang dan dalam bentuk pengadaan aktiva ataupun surat berharga jangka panjang dalam bentuk saham ataupun instrumen utang lainnya. Oke. Ya, itu jadi memang di situ kalau kita melihat ada 3 kata penting tuh. Penanaman uang atau modal yang pertama. Kedua harus ada dalam bentuk aset atau beberapa aset. Dan harus dalam tenggang waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan gitu loh. Artinya apa yang diinvestasikan itu nilainya bertambah. Itu namanya investasi. Kalau berkurang bukan berkurang. Itu rugi itu. Ya itu satu resiko daripada investasi sebetulnya. Tapi tujuan investasi pasti itu adalah supaya apa yang diinvestasikan itu nilainya bertambah atau setidak-tidaknya itu value-nya tidak berkurang gitu loh. Jadi kadang-kadang orang mau katakan berinvestasi untuk properti di Australia gitu tujuannya. Itu sebetulnya untuk supaya harta atau nilai kekayaannya itu tidak berkurang. Kalau di sana kan normalnya rupiah itu mengalami depresiasi terhadap mata uang Australia contohnya gitu. Betul. Loh. Jadi dengan pegang asetnya di Australia itu at least nilainya itu sama gitu loh. Terus on top of that sebagai tambahan lagi dapat penghasilan misalnya di rental gitu loh. Tapi nilai uang yang dikonversikan dari rupiah ke dolar Australia pada waktu awalnya itu at least stabil gitu loh. Dan kemudian setelah jangka waktu tertentu kalau dikonvert ke rupiah lagi, karena pada umumnya dolar itu mengalami apresiasi, ya nambah gitu loh. Wow, menarik nih Pak. Saya menarik dengan kata-kata dia harus mendapatkan keuntungan Pak. Betul. Nah,
bagaimana dengan investasi yang tidak membawakan keuntungan, Pak Vincent? Ya, itu berarti sebetulnya kalau kita balik kepada Alkitab secara Kristen nih ya, kita bahas, itu kan sebetulnya miliknya Tuhan gitu loh ya. Kita harus kelola secara baik dan menghasilkan. Saya ingat loh, Yohandi itu di Matius 25 nanti ayat 14 tentang perumpamaan talenta gitu ya. Itu jelas-jelas sekali loh ya. Seseorang yang bepergian manggil orang-orang bawahannya, diberikan talenta itu uang. Kalau bahasa Indonesia masa kini BIMK itu very clear itu. Ada yang dikasih 5.000 uang emas, ada yang 2.000, 2 talenta itu 2.000, ada yang 1.000. Kalau di BIMK itu bagus sekali. Nah itu jelas sekali. Tuhan ngomong, kamu kelola nih uang ini. Setelah aku kembali, nanti gue lihat hasilnya gimana gitu loh. Nah ternyata ada satu yang malas gitu loh, malas luar biasa. Itu dipendem gitu loh, nggak dikerjakan apapun. Di situ disebutnya menjalankan uang. Itu menginvestasikan sebetulnya. Ya. Dan yang 5.000 menghasilkan 5.000 atau 5 talenta menghasilkan 5 talenta. 2 talenta atau 2.000 menghasilkan 2 talenta lagi atau 2.000 lagi. Nah kemudian akhirnya si raja ini memuji ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi sebetulnya itu. Jadi kalau kita diberikan sebuah atau suatu aset, kita kelola itu harus mampu untuk menghasilkan. Ya, kalau nggak menghasilkan berarti itu biblical loh, biblical. Berarti alkitabiah ya, Pak. Contoh kalau misalnya punya aset tapi karena kita nggak tahu polanya, wah spending untuk foya-foya, ya kan, hura-hura, itu betul-betul sebetulnya tidak bertanggung jawab atas harta yang diserahkan kepada kita oleh Tuhan. Kita kan hanya pengelola sebetulnya. Betul. Ya. Betul. Oke, sangat menarik Pak. Sebenarnya poin kedua Pak, saya mau tanya, tapi sudah Pak Vincent jawab ya, bahwa ternyata investasi itu secara biblical itu memang sudah ada. Dan memang adalah mungkin bisa dikatakan perintah Tuhan juga ya, untuk menjalankan uang yang dipercayakan. Benar, ya. Karena memang Tuhan Yesus lebih banyak berbicara masalah uang daripada topik-topik lainnya loh. 2/3 perumpamaan Tuhan Yesus berbicara tentang uang dan kepemilikan ataupun harta. Iya. Wow, sangat menarik Pak. Nah, ini balik lagi ke berikutnya Pak. Mungkin ada pemirsa yang masih bingung ya Pak. Apa sih bedanya investasi dengan tabungan Pak? Oke, dua-duanya link sih, Brother Yohandi. Kalau tabung itu adalah menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung untuk masa tua gitu ya. Nah kalau investasi adalah menanamkan, tadi seperti definisi daripada kamus besar, menanamkan dalam bentuk perusahaan ataupun aset ataupun beberapa aset, tujuannya untuk memperoleh pendapatan. Nah dua-duanya saya katakan link. Kenapa? Biasanya orang yang sudah punya tabungan itu punya pilihan. Kan tabungan itu nggak hanya dalam deposito aja. Betul. Kemudian dia akan berpikir, gua mau investasikan aja lah di tempat yang lain yang mungkin lebih tinggi yieldnya daripada deposito. Deposito kan sekarang cuma 5% setahun, neto-neto gitu. Nah itu kan seperti ada kawan baik saya Pak Ilo Kengong, kalau beliau sih, aduh ngapain didepositokan yang cuma 5% gitu. Jadi investor aja ya. Jadi ya investor itu pasti akan memilih bentuk-bentuk instrumen ataupun aset yang akan memberikan yield lebih tinggi daripada deposito. Oke, jadi artinya perbedaan tabungan dengan investasi mungkin sekilas Pak dari versi Pak Vincent adalah hasilnya ya Pak ya. Hasilnya. Mungkin berbanding juga dengan resiko, betul begitu ya Pak. Yang satu tuh nyimpen, yang satu tuh mengeluarkan. Oke, dijalankan. Tapi yang menyimpan itu kan
basis untuk mengeluarkan. Iya. Jadi stepnya tuh mungkin punya tabungan dulu Punya ya, Pak, tabungan baru dulu. bisa diinvestasikan. Oke. Nggak mungkin. Nah ini juga nanti mungkin kita topik yang kedua soal meminjam itu ya. Itu yang saya akan jelaskan juga. Wah, ini udah ada kisi-kisinya nih pemirsa ya, akan ada topik kedua ya. Oke, tapi sebelum kita ke topik kedua nih Pak Vincent, mungkin kita pengen tahu nih Pak, sudah berpengalaman puluhan tahun ya Pak di dunia keuangan, khususnya investment Pak. Bagaimana sih Pak seharusnya kita memulai sebuah proses investasi yang benar Pak untuk kita orang-orang awam yang khususnya menyaksikan secara online saat ini? Sebetulnya investasi awal itu harus dimulai sedini mungkin, Brother Yohandi. Kalau saya boleh sarankan, saya juga dulu telat ya, karena nggak ada yang mentornya gitu ya. Seharusnya sejak mulai SMA, ketika seorang siswa itu dapat uang jajan dari ayahnya, dia bisa menyisihkan tuh untuk investasi. Benar. Saya masih ingat juga bahwa dari berbagai apa yang saya baca dan apa yang saya dengarkan di internet dan juga dipelajari, bahwa investasi 10.000 pun atau 100.000 pun, kalau kita benar ya, itu bisa ratusan juta loh. Wow. Endingnya. Nah saya pernah buktikan. Jadi kalau saja seorang itu punya uang 1 juta yang free, kemudian karena saya memang dari background pasar modal, dia cermat menginvestasikan 1 juta itu jadi 2 juta dengan memilih saham yang katakan berkinerja luar biasa, murah gitu ya. Tapi kinerjanya luar biasa. Kalau itu bisa setiap tahun itu 2 kali, Brother Yohandi, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Itu dalam 10 tahun itu jadi 1.000 loh. Wow. Artinya dari 1 million jadi 1 billion gitu loh. Wow. Jadi itu ini bukan masalah kecil atau besarnya. Betul. Jadi mulai usia dini pun kalau dia diberikan uang jajan tadi ya. Uang jajan kemudian mentoring yang tepat, itu akan jadi seorang investor yang luar biasa. Nah, tentu bagaimana sih mulainya? Harus ada pembelajaran, ya. Dia harus dia harus punya mentor yang benar juga, ya kan. Lalu dia appetite-nya apa, kesukaannya apa gitu loh, ya. Tentu kalau properti uang jajan nggak mungkin bisa gitu ya, itu nggak mungkin. Mungkin sederhananya menabung deposito. Kalau deposito kan 1.000-2.000 kan masih diakui, ya kan. Jadi kalau ada uang lebihan deposito. Nah, until sampai dengan tahap tertentu dia mulai bisa memilih nih. Udah semakin besar, saya mau investasi di mana? Mungkin bisa juga ke emas, ya kan? Atau mungkin ke reksadana, atau juga mulai dengan saham. That's fine gitu loh. Jadi pertama memulainya itu harus ada seseorang yang memberitahu, pasti, ya kan? Jenis-jenis investasi, jenis-jenis instrumennya apa saja. Lalu dia appetite-nya itu apa? Diberitahu juga risikonya. Ya. Pasti selalu investasi itu ada risiko. Nggak ada yang risikonya 0%. Bahkan di investasi surat berharga negara aja SBN itu pasti ada risikonya juga. Kalau negaranya bangkrut, betul. Seperti kejadian belakangan ini, bank-bank di Amerika itu gulung tikar semua, itu kan juga something yang tadinya aman tapi udah nggak aman lagi. Bayangkan bank sekelas Credit Suisse ya, itu kan sudah 160 tahun gitu loh, dan ratusan miliar, itu pun masih bisa tumbang juga gitu. Jadi
selalu ada risiko. Ada risiko ya Ada di balik risiko. investasi apapun ya Pak Vincent. Nah, itu diberitahu juga bagi pemula. Ada risikonya loh. Oke. Tapi kalau risiko itu selalu dari uang yang free, ya free cash, Iya. itu akan terbatas sekali risikonya. Ya kalau hilang ya hilang aja. Iya, Gitu. iya. Oke. Nah, ini baru saya mau masuk poin ke berikutnya nih Pak, Iya. mengenai free cash ini Pak ya. Jadi pertimbangan apa saja sih Pak yang diperlukan ya jika seseorang mau melakukan investasi Pak? Yang pertama tentu tipe investasinya itu mau apa dia. Oke, Dia harus tahu. balik ke karakter Iya. dari masing-masing individu Ada ya Pak individu Vincent, tadi ya. gitu Oke. loh. Katanya kan dibagi dua nih sebetulnya, risk taker atau risk averter gitu ya. Iya. Kalau yang risk taker, waduh udah deh, gue sih nggak mau kalau Kalau investasi saham. di saham gitu ya. Deposito saja Deposito lebih saja atau obligasi, obligasi pun milih, jangan milik swasta gitu. Iya, yang negara. Miliknya negara gitu. Kalau negara kan dijamin negara walau bagaimanapun jauh lebih aman gitu. Yes. Nah, kemudian yang paling penting sebetulnya juga, kalau ini Yohadi balik lagi kepada, saya percaya sekali penasehat keuangan yang handal gitu ya. Kan di firman Tuhan dikatakan bahwa di mana banyak penasehat, Oke. di situ ada keselamatan ada gitu. yes, Nah ini juga sama nih, kalau di investasi juga. Contoh misalnya, kalau saya ulang lagi, contohnya dalam dunia pasar modal gitu ya. Kalau kita memiliki mentor-mentor ataupun penasihat yang handal, yang sudah proven di dalam dunia pasar modal, ikutin aja langkah-langkahnya, ya. Itu kalau kejeblos ya kejeblosnya nggak banget amat gitu, Iya. masih aman. Ya. Dibandingkan tidak punya penasehat. Dibandingkan yang nggak punya penasehat. Iya. Nah, jangan ikut-ikutan. Oke. Nah, banyak yang jeblos itu karena ikut-ikutan. Betul Pak. Nah, Betul. Warren Buffett itu kan bapak ya legendanya pasar modal. Dia mengatakan tentang resiko ini. Resiko itu dikatakan resiko itu muncul ketika kamu tidak tahu apa yang kamu investasikan. Yes. Itu resiko muncul. Jadi beli kucing dalam karung itu sepertinya gitu. Risikonya besar. Nah, kalau ikut-ikutan itu pasti risikonya besar sekali. Oke. Itu pun sama. Dulu saya juga ngalamin begitu. Lo beli saham apa? Beli ini aja gitu loh. Ikut-ikutan. Ya kalau itunya sahamnya itu kemudian dimanipulasi, digoreng istilah begitu ya. Ya kita akan ketiban risiko. Jadi korban ya Pak, korbannya ya. gitu. Oke, menarik nih Pak. Nah, tadi kan Bapak sempat sebutkan bahwa ada tipe yang namanya risk avoid. Risk taker dan risk averter. Risk averter ya. Oke. Nah, nih Pak, untuk risk averter kan pasti orang memilih apa sih investasi yang aman, betul ya, yang terjamin dan tentunya sebagai orang di dalam Tuhan gitu ya, tetap di dalam koridor kebenaran Pak. Nah, untuk seorang pemula yang ingin berinvestasi dalam hal tadi dia pengen yang aman, yang terjamin, apa saran Pak Vincent? Kalau tadi saya katakan kan kalau deposito kan terbatas. Betul. Betul. Reksadana juga cukup tinggi sih kalau reksadana harusnya. Dia lebih tinggi daripada deposito, tapi tentu kalau dibandingkan dengan investasi di saham-saham yang sangat selektif dan kita tahu benar-benar kriteria-kriteria apanya, itu harusnya akan bisa aman sih. Saya sebutkan 4 kriteria. Ini menarik nih. Oke. Ya, kalau di dunia pasar saham itu, yang pertama, kalau pilih investasi di saham untuk para pemula, kan sekarang dunianya udah begitu maju, dunia media sosial, di Google hampir semua ada. Betul. Pilihlah perusahaan di mana manajemennya itu sangat baik. Oke. Artinya direksi maupun komisaris tidak terlibat dalam perkara-perkara hukum lah. Itu salah satu kriterianya. Kalau itu clean, ya otomatis ya. Yang kedua, kinerjanya ya. Dari tahun ke tahun itu mengalami pertumbuhan. Oke. Baik dalam hal penjualan maupun labanya ya.
tapi hindarkan yang banyak utangnya gitu. Oke. Tapi kalau laba banyak, utang banyak juga repot ya Pak? Iya, agak repot juga. Oke. Ya. Nah, yang ketiga tentu yang kinerja bagi dividennya itu setiap tahun hampir bagi. Artinya dividen payout ratio-nya itu kalau bisa di atas 50%. Oke, contoh dia artinya kalau dia labanya 100 dibagikan 50 gitu. Itu dividen payout-nya 50%. Ya. Dan yang keempat yang ini mungkin sering Brother Yohanes dengar juga, kualitas Mercy, tapi harganya harga Avanza gitu ya. Tentu kita pasti semua mau lah ya kalau kualitasnya begitu tinggi tapi harganya murah gitu. Nah, bagaimana tahunya cara seperti itu? Sebetulnya mudah sekali loh sebetulnya kalau investasi di saham tuh. Oh, really? Kalau iya really. Kata Pak Lo nih, saya meminjam, mohon maaf kalau Pak Lo juga dengar. Dia bilang asal nggak usah belajar tinggi-tinggi, asal tahu tambah, kurang, bagi, persentase. Itu betul-betul mudah sekali ya. Nah, acuannya itu adalah book value. Book value itu adalah ya kalau kita nggak usah belajar pun sebetulnya gampang sekali. Itu adalah harga impas lah gitu. Book value itu seperti kalau gampangnya gitu loh ya. Kalau kita beli saham di bawah harga impas, berarti pada waktu beli itu kita udah untung. Tapi sebaliknya kalau kita beli harga suatu saham itu 2 kali daripada harga impasnya tadi, harga book value-nya, itu agak risiko kalau ada terjadi volatilitas perubahan harga yang misalnya katakan ada psychological effect ya, Amerika serang apa gitu ya, ada tensi geopolitik gitu ya. Nah itu buffernya itu udah terlalu tinggi gitu loh. Tetapi kalau masih di bawah, andai kata ada gejolak pun paling akan jadi sama gitu kan, betul nggak? Nah itu jadi sebetulnya mudah sebetulnya. Nah, Pak jadi bagi pemula. Ya, book value itu Pak mungkin ada sebagian yang belum mengerti gitu ya. Untuk lebih gampangnya sekarang zaman teknologi yang tadi Pak Vincent katakan, di mana bisa dilihat Pak book value dari sebuah perusahaan emiten dari saham ini? Itu kan ada sekarang kan app itu banyak sekali ya. Betul. Kalau saya sih pakainya RTI, Real Time Indonesia, itu gampang sekali. Tapi ada Yahoo, ada yang lain-lain. RTI free juga, ya. Itu kan ada pilihan fitur-fiturnya kan. Betul. Nah fiturnya cari aja key statistiknya di fitur itu. Key statistik, kemudian akan muncul tuh jumlah lembar sahamnya berapa, market cap-nya berapa. Nah situ ada tuh, ada pilihan nanti book value-nya, juga laba bersih per sahamnya berapa gitu loh. Udah, makanya kan sekarang lagi zamannya teknologi begini, lihat begitu aja. Book value-nya 200 sekarang misalnya. 200 kali dari? Enggak, kalau harganya book value-nya 200 misalnya. Harga sekarang yang ditransaksikan misalnya katakan 150, berarti saya beli itu udah untung 50 perak. Sebelum ini sudah untung udah ya? Untung karena kan book value-nya harga impasnya lah, saya katakan begitu. Harga normalnya. Harga normalnya, jadi itu book value-nya itu. Dan itu di RTI langsung muncul book value ya Pak Vincent? Book value, yes. Oh, sangat menarik loh. Menarik. Wah, jadi pemirsa, nah beruntunglah Anda yang menyaksikan podcast hari ini gitu ya, dikasih clue-nya. Lihat di RTI, masuk di key statistik, tadi cari book value-nya. Nah, bandingkan dengan harga yang ditradingkan. Betul. Jadi semakin kecil harga itu dibandingkan book value-nya, semakin besar potensi untuk dapat keuntungan. Iya, artinya ketika kembali ke book value saja dia sudah untung. Udah untung gitu. Bagaimana kalau dia naik lagi? Iya gitu. Wow, saya juga beruntung loh bisa menginterview Pak Vincent sore hari ini gitu ya. Pengen buru-buru selesai, mau segera trading gitu ya. Pak Vincent, poin berikutnya Pak. Kalau Bapak sendiri nih Pak, ya setelah sekian puluh tahun melanglang buana di dunia keuangan Pak,
Bapak sendiri lebih cenderung memilih investasi yang high risk high return atau low risk low return, atau ada another option sebenarnya Pak? Maunya sih another option. Low risk, high return. Apakah itu ada Pak? Ya itu tadi yang saya katakan. Terus terang aja, Brother Yohandi, saya terus terang aja ya, setelah saya berjalan sekian puluh tahun, I realize, betul-betul saya menyadari sebetulnya kalau kita mau sabar, kuncinya sabar. Sabar. Ya, kunci investasi itu sabar. Itu sangat besar kemungkinan saya katakan itu kita akan dapat investasi dengan yield yang cukup tinggi. Iya. Oke, artinya sebenarnya saham itu bukan sesuatu yang semengerikan yang orang bayangkan ya Pak ya? Yang mengerikan itu karena ikut-ikutan. Coba untuk jadi trader, ketinggalan kereta, ya kan? Kalau ikut-ikutan kan ketinggalan kereta nanti. Betul. Ketika naik udah tinggi baru beli, ternyata udah turun. Sebetulnya banyak sekali opsi ataupun pilihan yang tadi saya katakan kualitas tinggi dengan harga yang murah. Sehingga kalau itu ditunggu, itu chance-nya untuk dapat investasi dengan yield yang tinggi itu sangat besar ya. Jadi memang kata kunci lagi-lagi ada pengetahuan ya Pak Vincent yang mengenai ya tadi investasi ini gitu ya, sangat penting. Betul ya, edukasi ya. Oke, sangat menarik Pak. Ini ada satu poin Pak, ya mungkin misalkan poin terakhir kali ya, saya akan tanyakan hal penting apa sih Pak untuk teman-teman yang menyaksikan secara online ya, khususnya dalam karakter ya Pak ya, seseorang untuk sebelum memulai investasi itu apa sih yang paling penting Pak? Mungkin wisdom ya. Wisdom, banyak belajar. Sebelum menginvestasikan, profil dari para risiko itu kita mappingkan, kita petakan, kita tahu risikonya apa, ya. Kemudian instrumen apa yang kita akan pilih, lalu kita research, ya, baru kemudian invest. Ini bukan hanya untuk di dunia keuangan aja loh. Sama seperti di dalam dunia properti juga sama, ya. Profil di dalam dunia risiko dari investasi di properti itu kita tahu. Kemudian kita riset, katakan misalnya kita mau di daerah tertentu lah, di Alam Sutra misalnya gitu ya. Berapa lama nih riset, selama 10 tahun ini properti ini bergejolak, ada trennya. Lalu dihubungkan dengan perkembangan interest suku bunga, ya. Pilihannya ada obligasi, ada ini, ada properti. Nanti orang akan dengan riset itu akan bisa menentukan, kayaknya lebih baik sekarang ini gue ambil properti nih, gitu loh. Kan sekarang kelihatannya sudah menuju ke arah sana nih. Tapi sekali lagi, Brother Yohandi, beli fisiknya atau beli sahamnya. itu juga gini ada saham tertentu yang book value harganya itu cuman 10 atau 15% daripada book value-nya. Berarti kan diskonnya kan 85 sampai 90% kan. Benar-benar harga baja ini Pak, untuk Mercy. Nah, itu dia. Jadi kalau kita investasi di saham jenis seperti ini, naik 2 kali itu jauh lebih cepat dibandingkan investasi di properti yang misalnya katakan tanah sekarang harganya sudah 4 atau 5 juta. Kalau di Jakarta kan udah 5 jutaan tuh. Jarang sekali yang udah di bawah 5 juta ya. Katakan 5 atau 6 juta. 6 juta jadi 12 juta itu jauh lebih susah daripada saham yang 50 jadi 100. Nah, yang 50 itu terdiskonto 90%-an, 80 sampai 90% gitu. Wow, sangat menarik Pak. Jadi intinya adalah tadi wisdom ya Pak ya. Wisdom untuk memulai investasi harus belajar, knowledge-nya juga harus ada. Lalu tahu potensi resikonya. Kemudian pilih instrumennya apa ataupun jenis asetnya apa ya. Jadi menyesuaikanlah dengan karakter kita, baru kita mulai. Jangan kebalik ya Pak ya. Orang banyak mulai dulu baru cari wisdomnya Pak, baru cari knowledge-nya Pak. Saya dulu kayak gitu. Banyak jatuh bangun, tapi ya katanya the more older
the more wiser katanya Yes, begitu. amin. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, tapi it's true sih, it's true. Luar biasa Pak Vincent. Karena waktu juga nih Pak, Iya. sesi ini harus kita akhiri ya. Tapi sebelum berakhir, kita mau minta satu pesan penting ya buat pemirsa yang menyaksikan secara online. Apa pesan Bapak khususnya terkait dengan investasi yang sehat? Investasi yang sehat harus berawal dari mindset yang sehat, dapatkan mentor yang sehat, Yes. dan juga buku-buku yang sehat di mana kita bisa belajar. Setelah itu dipelajari semua, dapatkan semua itu, barulah ambil action. Action. Oke, thank you Pak Vincent ya untuk sesi yang luar biasa. Saya sangat yakin setiap yang hadir di acara podcast ini menyaksikan secara online pasti akan diberkati ya. Dan tentunya marilah kita berinvestasi karena investasi adalah instrumen yang memang Tuhan secara alkitabiah ada gitu ya apa yang sudah Tuhan lakukan ya. Thank you sekali lagi buat Pak Vincent yang sudah Sama-sama, Brother mau Yohani. hadir memberkati kita dengan segala kesibukannya bisa memberikan wisdom, memberikan knowledge untuk tentang investasi. Teman-teman semua yang menyaksikan jangan lupa subscribe, tekan loncengnya dan ikutin terus Today's Message Podcast.